Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting juga selalu kesehatannya. Jangan lupa loh, minum air putih banyak-banyak, tapi jangan kebanyakan ya, nanti kembung bahaya. So, video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk melihat mengenai pidato Pak Prabowo ya. Di sini yang ya ada sesuatu yang menarik seperti itu ya. Dan ada kaitannya dengan Mbah Amin ya pastinya. Ya selalu ya Mbah Amin ya. Oke, kita langsung simak aja videonya. Yang kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapaknya Bu Fafa, ente, Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya. Harus tunduk selama 5 tahun berdamai dengan pemimpin zalim untuk menuju kursi presidensi. Akhirnya cita-cita Presiden Prabowo menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Berkali-kali saya mengatakan bahwa saya maju kemarin itu meminta mandat dari rakyat sebagai rasa tanggung jawab saya, rasa kesadaran saya sebagai warga negara bahwa saya merasa dapat berkontribusi untuk memberi solusi-solusi terhadap tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat kita. Saya bergabung dengan Pak Jokowi walaupun kita telah berseberangan, berkompetisi dengan tajam selama 2 kali pemilihan umum. Begitu beliau mengajak saya kira saya berpikirnya itu mungkin hanya setengah jam, dan saya mengatakan saya gabung. Saudara-saudara, saya bergabung dengan penuh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana. Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung, dengan saya masuk ke pemerintahan, dengan saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan, keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah, tugas penerima kepercayaan rakyat benar-benar sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas. Kita butuh komitmen keberlanjutan. Hal-hal yang baik, investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan. Apakah semuanya sudah bagus? Tentunya tidak. Apakah perlu perbaikan? Tentunya perlu. Apakah kita perlu untuk berinisiatif, berinovasi, mencari solusi-solusi yang lebih cepat dirasakan oleh rakyat? Tentu itu harus kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah rakyat telah mengambil keputusan. Rakyat telah memberi mandatnya kepada Prabowo dan Gibran, tapi kami hanya tokoh. Tidak mungkin hanya 2 orang yang akan selesaikan masalah bangsa. Kami maju
dengan kesadaran bahwa kami didukung oleh suatu kumpulan tokoh, kumpulan kekuatan yang sangat besar. Kami merasa itu dan kami membutuhkan itu. Di antaranya adalah kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan ormas Islam yang moderat, kekuatan Islam yang inklusif, kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin, kekuatan Islam yang tidak punya rasa rendah diri, punya kepercayaan besar. Karena itu, dengan dukungan kekuatan-kekuatan ini, juga dari kekuatan-kekuatan unsur-unsur lain, unsur Nasrani, unsur Hindu, unsur Buddha, unsur semua kelompok di Indonesia, kita bersama-sama akan menjaga keselamatan bangsa. Kami merasa tugas utama kami adalah menjaga kekayaan Indonesia, agar kekayaan Indonesia bisa dinikmati, dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintah beliau, kami anggap adalah landasan fondasi yang sangat kuat. Dan kami akan membangun di atas fondasi itu. Saudara-saudara sekalian, saya kira tidak akan lama saya bicara di sini ya. Kelemahan seorang politisi kalau dikasih podium nggak mau berhenti bicaranya itu. Ada-ada saja, Bapak. Untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau itu. Aduh, Bapak bisa aja, Pak. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang menang gitu. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan, dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin saya masih dipanggil Menhan kan. Sekarang sudah lebih akrab, Mas Bowo. Bisa aja Jadi, sih, Bapak. Mas Bowo nanti harus berangkat ke sini, ketemu ini. Jadi beliau yang siap Pak, siap. Benar. Saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau, ke Jepang. Itu instruksi dari Pak Jokowi ya waktu ke China. Sekarang itu. saya diperintahkan untuk ke Timur Tengah, sangat penting. Jadi saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Saya sekali lagi merasa besar hati dengan dukungan dari Nahdlatul Ulama. Saya hari ini sangat senang hati saya karena saya dianggap keluarga NU. Padahal memang saya merasa keluarga NU dari dulu. Saya kenal Gus Ipul, maaf Pul, masih pakai sandal beliau itu. Jeansnya nggak tahu berapa hari nggak dicuci itu. Sekarang sudah, ya. Saya sangat kagum melihat kepimpinan NU sekarang, konsepsional, jauh ke depan. Beliau memang pantas menjadi muridnya Gus Dur karena pemikirannya jauh ke depan. Gus Dur juga pemikirannya jauh ke depan. Saya punya kehormatan, dulu saya adalah tukang pijitnya Gus Dur. Benar gak Gus Ipul? Saksi kan? Dan ternyata kehormatan bagi saya yang boleh masuk kamar tidurnya Gus Dur. Benar. Dari mayor sampai jenderal. Terima kasih Nahdlatul Ulama
bersama-sama kita bangun bangsa Indonesia. Saya kira demikian karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sangat luar biasa. Kita optimis, kita menghadapi keadaan yang tidak ringan. Dunia penuh ketidakpastian. Tapi insya Allah, kalau Indonesia bersatu, kalau Indonesia dan pemimpin-pemimpinnya itu rukun, bisa kerjasama, insya Allah kita akan hadapi semua tantangan dan kita akan membawa kesejahteraan bagi rakyat kita. Itu tekad saya, itu tekad Gibran. Kita akan bekerja untuk rakyat Indonesia semuanya. Saya kira demikian dari saya. Selamat berjuang Nahdlatul Ulama. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyimak videonya seperti apa guys ya, dimana Pak Prabowo berpidato dan di situ Pak Prabowo sangat percaya sekali terhadap Pak Joko Widodo ya. Dan tadi kita dengar Pak Prabowo mengatakan bahwa dia memang sudah dibentuk gitu oleh Pak Jokowi. Dan tadi juga kita sudah menyimak bahwa Pak Prabowo bilang kalau dia udah 2 kali kalah gitu sama Pak Jokowi, dan bukan membuat kayak apa sih, menjadi gimana ya, semakin memupuk ibaratnya emosi gitu, tapi malah menjadikan itu sebuah motivasi gimana caranya supaya kita bisa gitu belajar dari orang yang sudah menang gitu, kata Pak Prabowo ya. Dan kembali lagi ke Mbah Amin, tadi di awal video sebelum pidatonya Pak Prabowo ada pidatonya Mbah Amin, Dr. Tifa, dan yang satunya itu si Said Didu ya, Said Didu itu berpidato supaya Pak Prabowo itu, kalau yang lebih terdengar tadi yang aku simak itu Pak Amin Rais ya, Mbah Amin ya, mengatakan bahwa Pak Prabowo itu harus menggantikan Mas Gibran gitu ya. So kalau menurut kalian gimana video yang barusan kita simak ya? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Subastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye.